151 Memeras Raja Dao. Jadi, nak, maukah kau membantuku? Mendengar pertanyaan Cui Guoliang, Sun Long berpikir serius sejenak sebelum memutuskan jawabannya. Jika saya benar-benar memilih untuk membantu Cui Guoliang, bukan saja perjalanannya akan sangat berbahaya, tetapi saya juga harus memasuki tempat yang hampir tidak saya ketahui sama sekali. Namun, aku bisa belajar lebih banyak tentang Villa Raja Naga saat aku berada di benua bintang malam. Jika aku menemukan bahwa keadaan tidak seperti yang dikatakan Cui Guoliang, aku selalu bisa mundur saat itu. Lagi pula, jika aku memilih untuk menolak membantunya karena dia sudah menceritakan semuanya tentang hidupnya, kecil kemungkinan dia akan dengan senang hati membiarkanku pergi. Melihat pemuda berjubah putih yang duduk di seberangnya, Sun Long akhirnya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, kalau aku menjadi Raja Dao di masa depan, aku akan berusaha sekuat tenaga membantu senior keluar dari Villa Raja Naga." "Bagus. Bagus sekali kau memutuskan untuk membantuku, nak. Tapi untuk memastikannya, aku masih perlu kau bersumpah Dao bahwa kau akan datang dan membantuku segera setelah kau menjadi Raja Dao. Kalau tidak, apa yang akan kulakukan jika kau memutuskan untuk berubah pikiran setelah meninggalkan istanaku?" Tampaknya Cui Guoliang sudah siap untuk setiap skenario, dan tidak akan membiarkan Sun Long pergi tanpa bersumpah. Sun Long mengerutkan kening karena dia sudah tahu apa itu sumpah Dao. Ini adalah sumpah yang biasanya hanya diambil oleh orang yang telah memahami Dao, dan jika seseorang menentang isi sumpah tersebut, mereka tidak akan pernah bisa maju dalam Dao itu lagi. Ini seperti Cui Guoliang yang ingin mengikat nasib Sun Long pada dirinya sendiri. Bahkan jika Sun Long menyadari bahwa keadaan tidak seperti yang dikatakan kepadanya, selama dia ingin maju dalam Dao-nya lagi, dia harus pergi ke Villa Raja Naga dan membantunya. Menganggukkan kepalanya, Sun Long menatap pemuda berambut emas di depannya saat dia berkata, "Aku bersumpah, bahwa begitu aku menjadi Raja Dao, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk pergi ke Villa Raja Naga dan membantumu. Aku tidak akan pernah maju dalam Dao Cahaya lagi, sampai aku membantu senior keluar dari villa." Kilatan tak terlihat melintas di mata Cui Guoliang saat dia mendengar sumpah Sun Long, tapi dia masih menganggukkan kepalanya dan tersenyum saat berkata, "Haha, bagus sekali bocah nakal. Sesuai janji, kau boleh mengambil semua teknik kultivasi, seni rahasia, dan keterampilan bela diri milikku. Dalam seminggu dari sekarang, aku juga akan mengaktifkan formasi teleportasi dan mengirimmu bersama yang lainnya ke benua bintang malam." Melihat Raja Dao di depannya, Sun Long memiliki senyum licik di wajahnya saat dia berkata, "Senior, kamu juga bilang aku bisa mengambil apapun yang aku perlukan juga, kan?" Mata Cui Guoliang berkedut saat mendengar ini, tapi menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Tentu saja, kalau kamu butuh hal lain, katakan saja padaku. Kalau tidak terlalu sulit, tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu." Gigi putih Sun Long terlihat sambil tersenyum, saat dia melanjutkan, "Jangan khawatir senior, aku yakin ini adalah sesuatu yang sangat sederhana bagi seseorang sekuat dirimu. Karena aku hanyalah murid kecil, dari sekte yang sangat kecil di Timur Desolate, aku akan membutuhkan beberapa sumber daya kultivasi, dan tentu saja, beberapa batu roh. Menurutku beberapa juta batu roh sudah cukup." Mata Cui Guoliang berkedut saat dia memahami apa yang terjadi di depannya. Bocah ini jelas-jelas memerasku. Sun Long tampaknya tidak memperhatikan Raja Dao di depannya, dan setelah merenung beberapa saat dia melanjutkan, "Senior, benua bintang malam mungkin juga akan sangat berbahaya, bagi orang sepertiku. Benar, kurasa senior itu juga harus memberiku beberapa lusin binatang ajaib peringkat 5 agar aku bisa melindungi diriku sendiri. Lagi pula, jika aku mati sebelum menjadi Raja Dao, bukankah kerja keras senior selama 15.000 tahun terakhir akan sia-sia?" Cui Guoliang tidak tahan lagi dan berteriak tak percaya. "Berat, apa kau pikir binatang ajaib peringkat 5 itu kubis yang bisa kau beli di jalanan? Lupakan soal mengambil beberapa lusin, aku bahkan tidak punya selusin. Kenapa kau tidak merampok saja seseorang?" Namun, Sun Long tampaknya tidak tersinggung, saat dia melanjutkan, "Senior, kata-katamu salah. Lagi pula, jika aku mati, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menemukan seseorang yang dapat membantumu? Aku juga berpikir bahwa senior harus memberiku beberapa senjata kelas emas untuk dipilih.
Lagi pula, aku juga tidak punya senjata yang cocok. Pef, Cui Guoliang tidak tahan lagi, saat dia meludahkan seteguk darah ke lantai sebelum dia meledak. Cukup, batuk-batuk. Nak, jangan terlalu tidak masuk akal. Kita bisa membicarakan banyak hal. Aku sudah memberimu begitu banyak keterampilan bela diri dan teknik kultivasi. Aku bisa memberimu beberapa batu roh, tetapi beberapa juta tidak mungkin. Paling banyak aku bisa memberimu 1 juta. Aku juga bisa membiarkanmu memilih binatang ajaib peringkat 5 awal. Untuk senjata kelas emas, Anda juga dapat memilih salah satunya, tetapi hanya itu saja. Jangan coba-coba keberuntungan Anda lebih jauh. Sun Long merasa terkejut saat melihat Cui Guoliang bisa menyerahkan 1 juta batu spiritual dengan mudah. Tampaknya Raja Dao jauh lebih kaya dari yang diperkirakannya sebelumnya. Melihat Sun Long tidak meminta lebih banyak hal padanya, Cui Guoliang diam-diam menghela napas lega sambil melambaikan tangannya, dan langsung mengumpulkan semua gulungan di sekitarnya di dalam cincin spasial hijau. Setelah menyerahkan cincin itu kepada Sun Long, dia berkata, "Di dalam cincin itu, selain gulungan-gulungan itu, ada juga peta, Villa Raja Naga, yang akan kau perlukan, untuk menemukanku begitu kau masuk ke dalam, dan juga, medali Raja Naga, dan 1 juta batu roh tingkat rendah." Mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam ring, Sun Long memang menemukan segunung batu roh tergeletak di dalamnya. Pada saat yang sama, tangan Cui Guoliang membentuk banyak segel yang berbeda, saat sebuah pintu hitam muncul di depannya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Sun Long, Raja Dao berjubah putih menggertakkan giginya, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan nada enggan. "Nak, kalau kau ingin mendapatkan binatang ajaib, ikutlah denganku." Sun Long mengikuti Cui Guoliang saat dia memasuki pintu hitam, dan sekelilingnya sekali lagi berubah. Setelah merasakan sensasi teleportasi spasial yang familiar, dia mendapati dirinya berdiri di dalam aula besar lainnya. Menatap sekelilingnya, dia melihat seorang lelaki tua, dengan hampir tidak ada rambut tersisa di kepalanya, berlutut di depan Cui Guoliang sambil memanggil. "Rajaku." Cui Guoliang menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, dan menatap lelaki tua di depannya dia bertanya. "Oh Tao, binatang ajaib apa di peringkat awal 5 yang kondisinya masih bagus saat ini?" 152 Raja Macan Tutul bersayap perak peringkat 5. "Oh Tao, binatang ajaib apa di peringkat awal 5 yang kondisinya masih bagus saat ini?" Orang tua itu tampak sedikit bingung dengan pertanyaan tiba-tiba Cui Guoliang, tapi dia tetap menjawab dengan hormat. "Rajaku, binatang ajaib pada peringkat awal 5 yang kondisinya bagus, jumlahnya hanya 4. Mereka adalah, cacing raksasa bermata 9, di utara, laba-laba bermata 1000, di barat, serigala berkepala 2, di timur laut, dan..." Orang tua itu memperlihatkan ekspresi yang tidak dapat menyembunyikan kesulitannya, saat dia berhenti berbicara. Dan apa? Cui Guoliang tidak menyembunyikan ketidaksenangannya, melihat Tao tua, ragu-ragu untuk berbicara. Sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas binatang buas ajaib peringkat 5 di dalam alam Vermilion, Tao tua tidak akan pernah ragu untuk berbicara, kecuali jika ada masalah serius. Memang, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sambil berlutut di tanah dan berkata, "Rajaku, mohon ampuni aku. Aku telah melakukan semua yang ku bisa, tetapi, Raja Macan Tutul bersayap perak, masih belum maju ke tahap tengah." Saat lelaki tua itu menyelesaikan perkataannya, ekspresi tidak senang telah menutupi wajah Cui Guoliang, sementara mata Sun Long benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana bisa seorang, Silver Winger Panther King, baru berada di tahap awal peringkat 5? Memalingkan kepalanya untuk melihat Sun Long, Cui Guoliang menahan rasa frustrasinya saat dia berkata, "Nak, aku sarankan kau memilih cacing raksasa bermata 9. Aku telah membesarkannya selama bertahun-tahun di dalam danau yang sangat istimewa, dan meskipun kekuatan tempurnya tidak sebesar laba-laba bermata 1000, atau serigala berkepala 2, pertahanannya jauh lebih baik daripada 2 lainnya. Cacing itu pasti dapat melindungimu dengan cukup baik." Mata Sun Long berkedut saat dia mendengar Cui Guoliang menyebutkan cacing raksasa bermata 9, dan segera menggelengkan kepalanya, saat dia menjawab dengan nada tegas. "Senior, terima kasih atas saranmu, tetapi aku lebih suka memilih Raja Macan Tutul bersayap perak." "Apakah ini lelucon? Bagaimana dia bisa memilih cacing raksasa bermata 9?
Bukankah si hitam kecil sudah memakannya? Haruskah dia memaksa naga hitam itu untuk memuntahkannya kembali? Cui Guoliang menatap Sun Long seperti dia melihat orang idiot saat dia berkata, "Bocah, apa kau bodoh? Apa kau tidak mendengar pepatah lama, Tao, bahwa Raja Macan Tutul bersayap perak belum berhasil menembus tahap tengah? Jelas ada masalah serius dengannya. Sebaiknya kau pilih cacing raksasa bermata 9 saja." Namun Sun Long menggelengkan kepalanya, sambil berkata dengan tegas, "Senior, saya masih ingin memilih Silver Winged Panther. Saya harap senior akan setuju." Cui Guoliang tidak bisa mengerti mengapa Sun Long begitu bersikeras mengambil Raja Macan Tutul bersayap perak, tapi pada akhirnya, dia tetap menganggukkan kepalanya, saat dia melihat ke arah lelaki tua yang berlutut di depannya dan berkata, "Tao tua, pergi dan bawa Raja Macan Kumbang bersayap perak ke sini." Tao tua bangkit dari tanah, dan membungkuk kepada Cui Guoliang, sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Orang tua itu tidak mempercayai matanya. Apa istimewanya anak ini, sehingga raja akan memberinya salah satu binatang peringkat 5. Namun, dia tidak berani mempertanyakan perintah Cui Guoliang saat dia segera pergi, untuk membawa Raja Macan Tutul bersayap perak. Kurang dari 1 jam kemudian, seekor macan kumbang hitam setinggi 2 meter 6,6 kaki, dan panjang 6 meter 19,8 kaki, dengan mata kuning bersinar, dan sepasang sayap perak yang indah di punggungnya, muncul di depan Sun Long dan Cui Guoliang. Mata Sun Long bersinar saat dia melihat macan kumbang di depannya, sementara matanya dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Meskipun Cui Guoliang merasa enggan berpisah dengan binatang ajaib yang telah susah payah dibesarkannya, ia mengerti bahwa jika Sun Long tidak memiliki pelindung yang cocok, maka kemungkinan besar ia akan mati sebelum mencapai alam Raja Dao. Dengan pemikiran ini, keengganan di hatinya perlahan menghilang, dan menatap Sun Long dia berkata, "Nak, macan kumbang ini masih terikat jiwa olehku. Kumpulkan kekuatan spiritualmu dalam setetes darahmu, dan berikan ke mulut macan kumbang itu. Aku akan memutuskan hubunganku dengan macan kumbang itu pada saat yang sama, sehingga ia dapat menerimamu sebagai tuannya yang baru." Sun Long menganggukkan kepalanya, dan tahu bahwa ini adalah cara yang paling umum dilakukan para penjinak binatang, ketika mereka ingin menjual binatang ajaib kuat yang telah mereka jinakkan. Hampir tidak ada bahaya yang terjadi setelah proses ini, kecuali jika binatang ajaib itu menerima rangsangan mental yang kuat. Dalam kasus itu, hubungan antara tuan dan pelayan bisa saja terputus, jika kekuatan spiritual binatang itu jauh melampaui tuannya. Namun, situasi seperti ini tidak umum terjadi di dunia kultivasi. Pada saat yang sama ketika Sun Long memberikan darahnya kepada macan kumbang hitam, Cui Guoliang segera memutuskan hubungan mereka. Sun Long kini dapat merasakan hubungan mental dengan macan kumbang itu, namun hubungan itu benar-benar berbeda dengan hubungan mental yang ia miliki dengan si hitam kecil. Dia tidak dapat berkomunikasi secara mental dengan macan kumbang, tetapi dia dapat merasakan emosinya. Cui Guoliang menganggukkan kepalanya saat ia melihat segalanya berjalan lancar, sementara Tao tua memiliki pandangan iri dan kesal di matanya saat ia menatap Sun Long. Cui Guoliang tidak memperhatikan lelaki tua itu, saat dia melihat ke arah Sun Long dan berkata, "Hanya tinggal seminggu lagi, hingga susunan teleportasi untuk benua bintang malam diaktifkan. Lihatlah keterampilan bela diri di dalam cincin spasial, sebelum Anda memutuskan jenis senjata yang Anda inginkan. Saya yakin bahwa teknik yang telah Anda praktikkan di timur yang terpencil tidak ada bandingannya dengan teknik yang saya miliki. Saat Anda siap, Anda dapat kembali ke ruang tahta." Setelah selesai berbicara, Cui Guoliang berbalik dan memasuki pintu hitam, lalu menghilang dari ruangan. Sun Long menyuruh macan kumbang itu untuk mengikutinya, saat ia juga memasuki pintu hitam, yang membawanya kembali ke kamarnya. Kembali ke ruangan putih giok, Sun Long tidak memilih untuk meletakkan macan kumbang itu di dalam batu waktu. Sebaliknya, dia dengan serius memeriksa tubuhnya selama beberapa menit, sebelum senyum lebar menutupi wajahnya saat dia berpikir. Tao tua, itu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengurus binatang ajaib. Setelah menepuk punggung macan kumbang itu, Sun Long membiarkannya berkeliaran bebas di sekitar ruangan, sementara matanya menatap cincin spasial di tangannya, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Mari kita lihat teknik dan keterampilan bela diri seorang Raja Dao. 153 Tongkat Bunga Ungu.
Mari kita lihat teknik dan keterampilan bela diri seorang Raja Dao. Mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam cincin spasial hijau, Sun Long melihat hampir 200 gulungan, tersebar di sekitar Gunung Batu Roh. Detak jantungnya mulai meningkat lagi, setelah melihat gunungan 1 juta batu roh di dalam cincin spasial, sambil membayangkan seberapa besar kekuatannya akan meningkat, setelah pohon anggur penelan surga memurnikan semuanya menjadi ki murni. Tanpa ragu sedikit pun, dia lalu memindahkan semuanya ke dalam batu waktu, sebelum mengalihkan perhatiannya ke 200 gulungan. Setelah memisahkan semuanya ke dalam 3 kategori, Sun Long memperhatikan bahwa lebih dari 137 gulungan ini adalah teknik kultivasi, 50 di antaranya adalah keterampilan bela diri, sedangkan sisanya adalah semacam teknik rahasia. Setelah membagi teknik kultivasi berdasarkan levelnya, Sun Long menemukan bahwa lebih dari 70 di antaranya berada pada level kuning tingkat tinggi, 60 lainnya berada pada level mistik tingkat rendah hingga mistik tingkat tinggi, sementara hanya 1 yang tampaknya berada pada level yang lebih tinggi. Matanya kemudian tertuju pada gulungan emas ini, saat dia mulai membaca isinya. Teknik kultivasi tingkat rendah Sein, Moonlight Sigil. Teknik kultivasi ini hanya dapat dipraktikkan pada malam hari, menyerap cahaya bulan untuk memurnikan ki di dalam dantian. Seseorang yang berkultivasi dengan teknik ini, dapat mencapai alam Dao-King dalam waktu 3000 tahun. Walaupun tertegun sejenak, Sun Long tidak berencana mengganti jam pasir rajanya dengan teknik kultivasi yang lain, dan setelah menyingkirkan gulungan teknik kultivasi, dia kemudian mengalihkan fokusnya pada keterampilan bela diri. Dari 50 gulungan keterampilan bela diri, 13 di antaranya berada pada tingkat mistik, sementara 3 di antaranya bahkan berada pada tingkat mistik tinggi. Perhatian Sun Long segera tertuju pada salah satu dari ketiga gulungan ini. Keterampilan bela diri tingkat tinggi yang mistis, langkah Gale. Setelah berlatih keterampilan bela diri ini, seseorang dapat bergerak seperti angin, cepat dan tidak terduga. Penggarap yang telah memahami Dao angin, akan hampir tak tersentuh saat menggunakan langkah Gale. Sun Long ingat, bahwa menjelang akhir pertarungan mereka, Cui Guoliang telah menjadi hampir tidak terlihat. Jadi ini pasti keterampilan bela diri yang digunakannya saat itu. Setelah menyingkirkan langkah Gale, matanya kemudian menatap kedua keterampilan bela diri lainnya. Jari petir tingkat tinggi yang mistis. Dengan memadatkan ki dalam satu jari, seorang kultivator dapat menciptakan petir dahsyat yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Para ahli yang telah memahami Dao petir, sangat cocok untuk mengembangkan keterampilan bela diri ini. Keterampilan bela diri tingkat tinggi yang mistis, tongkat pemusnah. Dengan satu tongkat di tangan, 32 gerakan dapat membelah surga. Keterampilan bela diri ini tidak dapat dilatih tanpa senjata tingkat perak atau lebih tinggi. Kultivator yang berlatih ki dan pemurnian tubuh sangat cocok untuk berlatih keterampilan bela diri ini. Mata Sun Long langsung berbinar, setelah membaca deskripsi jari petir dan tongkat pemusnah, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Koleksi Raja Dao sungguh menakjubkan. Setelah meletakkan 3 keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi ke samping, mata Sun Long beralih melihat gulungan yang bertuliskan, teknik rahasia. Akan tetapi, sebagian besarnya tampaknya hanya mencakup metode, tentang cara membudidayakan racun di dalam tubuh, atau cara memelihara binatang beracun. Tepat saat Sun Long mulai kecewa dengan teknik ini, matanya melihat gulungan berwarna perak yang belum dia periksa. Teknik gabungan Yin Yang. Teknik rahasia kultivasi ganda yang berbagi Yin dan Yang. Teknik ini hanya dapat digunakan ketika seorang pria dan seorang wanita berbagi esensi Yin dan Yang mereka miliki. Seorang pria dapat mengisi wanita dengan esensi Yang, sementara pada saat yang sama ia dapat menyerap esensi Yin wanita tersebut. Teknik ini memungkinkan pria dan wanita untuk menyatukan Yin dan Yang mereka miliki dan maju dalam kultivasi mereka. Sun Long terus membaca teknik rahasia ini, hingga ia mendapat ide dasar tentang cara kerjanya. Pada akhirnya, ia hanya bisa membayangkannya sebagai seorang pria dan seorang wanita, masing-masing memiliki satu mangkuk. Setiap mangkuk diisi dengan Yin dan Yang, dan selama kultivasi seni ini, Yin dan Yang bergabung bersama untuk saling melengkapi, yang memungkinkan pria dan wanita untuk maju dalam kultivasi mereka bersama-sama. Namun, Sun Long juga memahami bahwa teknik gabungan Yin Yang ini bukanlah teknik kultivasi tipe utama, seperti jam pasir raja atau sigil cahaya bulan, melainkan teknik pendukung.
Penggunaan teknik ini secara berlebihan dalam waktu singkat, juga dapat membawa hasil negatif. Berdiri dari bantal merah, Sun Long memasuki pintu emas, dan sekali lagi menemukan dirinya di dalam ruang singgasana. Cui Guoliang tampaknya telah mengharapkan dia datang, saat dia tersenyum dan bertanya dengan ringan. Nak, apakah kamu sudah memutuskan senjata apa yang kamu inginkan? Sun Long menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, saat dia melihat Cui Guoliang melepaskan cincin spasial dari tangannya dan melemparkannya ke arahnya. Tangan Sun Long menangkap cincin spasial, ketika dia mendengar suara Cui Guoliang berkata, Anda dapat memilih salah satu senjata ini. Mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam cincin spasial, pemandangan yang dilihat Sun Long benar-benar membuatnya terpesona. Ada lebih dari 600 senjata, dan hampir semuanya memancarkan fluktuasi yang kuat. Pedang, golok, perisai, tombak, tombak panjang, belati, busur, dan bahkan anak panah, semuanya memiliki banyak sekali rune di atasnya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa semuanya adalah senjata kelas emas peringkat 1. Kekuatan spiritual Sun Long mencari melalui cincin spasial, ketika ia menemukan tongkat yang langsung menarik perhatiannya. Itu adalah tongkat kayu, panjangnya 1,5 meter, 5 kaki, tidak terlalu tebal atau terlalu tipis, dengan banyak sekali ukiran rune di atasnya. Tidak seperti kebanyakan senjata lain di dalam cincin itu, tongkat ini tidak memancarkan fluktuasi kuat apapun meskipun ada banyak sekali rune di permukaannya. Sun Long langsung menyadari bahwa tongkat ini terbuat dari kayu yang sangat langka, yang disebut pohon bunga ungu. Kayu dari pohon ini adalah pilihan terbaik jika seseorang ingin membuat senjata kayu tingkat 1, atau bahkan tingkat 2, dengan kualitas emas. Dia segera memilih tongkat kayu, sebelum mengembalikan cincin spasial kepada Cui Guoliang. Mata Raja Dao berkedut saat dia menatap tongkat di tangan Sun Long, dan berkata, Bocah, aku tidak tahu apakah kau berpengetahuan atau hanya beruntung, tapi aku mulai berpikir bahwa kau akan dengan senang hati mengambil seluruh istanaku jika kau bisa. Sun Long tersenyum pada Cui Guoliang, dan mengabaikan tatapannya yang membara, dia menyingkirkan tongkatnya, lalu berkata, Senior, terima kasih atas hadiahmu. Mata Cui Guoliang berkedut sekali lagi, tapi pada akhirnya, dia memasang muka murah hati saat dia menjawab. Tentu saja bocah. Apa menurutmu raja ini kekurangan senjata yang terbuat dari pohon bunga ungu? Jika itu bisa menyelamatkan tubuh utamaku, aku tidak akan ragu untuk memberimu senjata lainnya juga. Kemudian, dengan napas dalam-dalam, Raja Dao berjubah putih melanjutkan. Ingat, kalian hanya punya waktu 1 minggu, sampai formasi teleportasi diaktifkan. Tidak peduli apakah kalian sedang berkultivasi atau tidak, seminggu kemudian, pastikan untuk datang ke sini. Sun Long menganggukkan kepalanya yang menunjukkan bahwa dia mengerti, saat dia memasuki pintu emas dan kembali ke kamarnya. Duduk bersila di atas bantal merah, ia memulai sesi kultivasi lainnya. Seminggu berlalu dalam sekejap mata, dan hari di mana Sun Long dan yang lainnya hendak meninggalkan wilayah Vermilion, akhirnya tiba. 154 meninggalkan timur yang sunyi. Saat Sun Long membuka matanya, suara letupan terdengar dari tubuhnya, sementara 81 bola ki kini melayang di atas kepalanya. Dia akhirnya mencapai puncak peringkat 9 di tingkat bumi. Berdiri dari bantal merah, Sun Long mengamati ruangan di sekelilingnya, sebelum kemudian mengganti jubahnya. Dia tidak membutuhkan jubah kuning dari Sekte Awan Mengambang lagi. Setelah mengenakan jubah biru yang bersih, dia duduk di punggung, Raja Macan Tutul bersayap perak, lalu dia memasuki pintu emas. Cui Guoliang menganggukkan kepalanya ketika dia melihat Sun Long memasuki aula, dan dengan senyum di wajahnya dia berkata, Nak, sudah saatnya aku mengirimmu ke benua bintang malam. Sebentar lagi, semua orang yang telah lulus ujian kedua dan ingin pergi ke benua bintang malam juga akan datang ke sini. Pastikan kau merahasiakan segalanya, tentang kelulusanmu dalam ujian akhir. Sun Long menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Cui Guoliang. Tentu saja, dia tidak berencana memberitahu orang-orang bahwa dia telah melewati ujian terakhir dan melukis target raksasa di punggungnya tanpa alasan. Kalau tidak, kalau orang lain mengetahuinya, dan mengira dia telah memperoleh banyak harta, itu pasti akan mendatangkan masalah yang tidak perlu. Cui Guoliang tersenyum setelah melihat bahwa Sun Long telah memahami niatnya, sementara tangannya kemudian membentuk serangkaian segel yang rumit. Pintu-pintu emas di dalam kamar para murid,
yang telah melewati ujian kedua, kini terbuka, sehingga para murid itu dapat memasuki ruang tahta, satu demi satu. Semua orang terkejut melihat seorang pemuda berjubah biru duduk di atas seekor macan kumbang hitam, tetapi di hadapan Raja Dao, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Di antara orang-orang yang memasuki ruangan, Sun Long segera melihat Liu Mei, yang sedang menatapnya, dengan tatapan heran. Sesaat kemudian, dia tersenyum lebar, sebelum dia mengikuti kerumunan lainnya, berdiri dalam barisan horizontal di depan Cui Guoliang. Para pengikut dari berbagai sekte memasuki ruang singgasana satu demi satu, dan beberapa menit kemudian, termasuk Sun Long, 10 orang telah berkumpul di dalam, karena mereka semua memandang Cui Guoliang yang duduk di singgasana. Di antara murid-murid itu, Sun Long melihat seorang biksu muda botak dari kuil Buddha emas, dan juga seorang murid berjubah hitam dari balai racun, yang keduanya menatapnya dengan keterkejutan yang tak terselubung di mata mereka. Bagaimana mungkin seseorang bisa duduk di atas binatang ajaib di hadapan Raja Dao? Juga, dari mana orang ini mendapatkan binatang ajaib peringkat 5? Beberapa menit kemudian, Sun Long juga terkejut, karena dia tidak melihat Liu Changpun atau Pangeran ke-6 dari negeri awan salju, Yang Gongsun, di antara murid-murid di sekitarnya. Mengingat bahwa Yang Gongsun telah datang ke timur yang terpencil bersama seorang tetua dari negeri awan salju, hal itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena ia mungkin bermaksud untuk kembali bersamanya. Namun, ketidakhadiran Liu Changpun benar-benar membingungkan. Tepat saat semua orang mengira bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama mereka, pintu emas itu kembali menyala, saat orang lain muncul di ruang singgasana. Baik Sun Long maupun Liu Mei tercengang ketika mereka mengenali orang ini. Itu adalah seorang pemuda setinggi 2 meter 6,5 kaki, berjubah kuning, dengan rambut coklat, dan wajah yang tampak polos. Ketika Wen Zihao memasuki ruangan, dia menghela napas lega setelah melihat semua orang masih di sana. Sama seperti murid-murid lainnya saat memasuki aula, dia juga terkejut setelah melihat pemuda itu duduk di atas punggung Raja Macan Tutul bersayap perak. Menatap Sun Long, Wen Zihao merasa yakin bahwa dia pernah melihat pria ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Tentu saja, sebagai murid nomor 1 di kota luar dalam, Sekte Awan Terapung, Wen Zihao tidak terlalu peduli dengan Sun Long di masa lalu. Meskipun dia pernah meliriknya sekali ketika mereka meninggalkan kota awan terapung, berkat Sun Long yang mengganti jubah kuningnya, serta kesombongan Wen Zihao sendiri, dia belum dapat mengenali orang di depannya. Cui Guoliang tiba-tiba terbatuk, dan melihat bahwa dia telah menarik perhatian semua orang, dia akhirnya berbicara. Saya yakin kalian semua mengerti alasan kalian ada di sini. Saya menawarkan kalian kesempatan untuk meninggalkan tempat kecil bernama Desolateis ini, dan pergi ke dunia yang jauh lebih besar. Kalian semua akan diteleportasi beberapa ratus mil jauhnya, dari kota Silver Sword di benua Night Star. Kalian semua sudah terbiasa, memiliki sekte sebagai pendukung selama bertahun-tahun, tetapi kali ini, kalian akan sendirian. Anda dapat memulai hidup Anda lagi dan memasuki sekte baru jika Anda mau, atau Anda bahkan dapat menjadi tentara bayaran dan memburu binatang ajaib atau menjalankan misi berbahaya lainnya. Mulai hari ini, kalian akan memulai hidup baru, dan saya berharap kalian semua dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat mengucapkan kalimat terakhirnya, Cui Guoliang menatap Sun Long sejenak, sebelum dia membentuk serangkaian segel rumit lainnya dengan tangannya. Para pengikut sekte tersebut membungkuk sebagai ucapan terima kasih kepada Cui Guoliang, ketika tiba-tiba, sebuah prasasti besar menyala dari bawah kaki mereka. Sensasi bepergian melalui kehampaan, sekali lagi menyelimuti tubuh Sun Long, dan anehnya, kali ini berlangsung cukup lama. Beberapa saat kemudian, pemandangan di sekitar Sun Long berubah, dan dari ruang singgasana yang mewah, dia kini mendapati dirinya berada di puncak gunung yang tinggi. Melihat pemandangan di sekitarnya, Sun Long teringat bahwa tepat 1 tahun yang lalu ia tiba di Floating Cloud Sect untuk pertama kalinya. Begitu banyak hal telah terjadi sejak saat itu, dan sekarang, setahun kemudian, ia akhirnya meninggalkan Desolateis, dan tiba di benua Night Star. 155 menyembuhkan Raja Macan Tutul bersayap perak. Sesampainya di puncak gunung yang tinggi, semua orang, termasuk Sun Long, kini dengan rasa ingin tahu menatap keadaan sekelilingnya. Di kejauhan sana, beberapa ratus mil jauhnya dari lokasi mereka, para pengikut Desolate Timur dapat melihat sebuah kota besar berdiri tegak.
Hanya ada hutan yang memisahkan mereka dari kota, ketika mereka akhirnya mengalihkan perhatian ke Sun Long di samping mereka, yang sedang duduk di atas macan kumbang hitam. Semua orang buru-buru membuka jarak di antara mereka, takut macan kumbang hitam akan menyerang mereka, ketika tiba-tiba, Liu Mei mulai berjalan ke arahnya. Kakak senior Liu, itu berbahaya. Wen Zihao berteriak tergesa-gesa, saat dia melihat Liu Mei mendekati macan kumbang itu. Namun Liu Mei tampaknya tidak mendengarnya, karena ia dengan cepat tiba di depan macan kumbang hitam. Sun Long tersenyum padanya, dan tanpa sepatah kata pun, dia meraih tangan kanannya, lalu meletakkannya di belakangnya, di atas punggung macan kumbang itu. Sun Long kemudian mengirimkan perintah mental kepada Raja Macan Kumbang bersayap perak, yang segera melompat dari puncak gunung, saat ia memasuki hutan di bawah mereka. Murid-murid dari Desolate Timur terdiam, namun tak seorang pun berani mengatakan apapun saat mereka melihat pemuda itu beserta wanita cantik di belakangnya, dengan cepat menghilang di hutan di bawah mereka. Lagi pula, meskipun tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui identitas Sun Long, mereka tetap yakin bahwa entah bagaimana, dia pasti ada hubungannya dengan Raja Dao dari alam Vermilion. Wen Zihao juga tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap punggung Liu Mei dengan tatapan berbisa di matanya. Pada saat yang sama, di punggung macan kumbang hitam, Liu Mei menatap Sun Long yang duduk di depannya dan berbisik. "Saya senang Anda datang." Sun Long menoleh dan tersenyum, sebelum dia memegang tangan Liu Mei dengan tangannya sendiri. Perasaan manis memenuhi hati Liu Mei, saat sensasi hangat dari percobaan kedua muncul kembali sekali lagi. Saat mereka bepergian menembus hutan, dengan Raja Macan Tutul bersayap perak, peringkat 5 awal melepaskan auranya, tidak ada satupun binatang ajaib yang mengganggu perjalanan mereka. Akan tetapi, Sun Long tidak langsung menuju ke kota pedang perak, melainkan mengambil jalan memutar, menuju ke sebuah gunung kecil di kejauhan. Melihat Liu Mei dia lalu berkata, "Mari kita beristirahat di sini selama beberapa jam sebelum kita berangkat menuju kota pedang perak." Liu Mei tidak menanyakan alasan mengapa Sun Long ingin berhenti, tetapi malah menganggukkan kepalanya, saat dia mengikutinya ke dalam gua kecil di gunung. Melihat Sun Long sedang memeriksa Raja Macan Tutul bersayap perak, Liu Mei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Sun Long, apakah macan kumbang ini hadiah karena lulus ujian ketiga?" Meskipun murid-murid lain dari Desolate East mungkin tidak mengetahui identitas Sun Long, Liu Mei sangat jelas bahwa Sun Long adalah murid luar dari Sekte Awan Mengambang, dan dia pasti tidak memiliki binatang ajaib peringkat 5 selama ujian kedua. Sun Long menatap mata indah Liu Mei, dan dengan senyum di wajahnya dia menjawab. Dia adalah salah satu hadiah karena lulus ujian. Keterkejutan langsung memenuhi wajah wanita muda itu setelah mendengar konfirmasi dari Sun Long, tetapi dia tidak menanyakan apapun lagi, sambil memperhatikannya dari samping. Sun Long tampaknya telah memeriksa ekor macan kumbang itu berkali-kali, sebelum ia mengeluarkan beberapa ramuan obat tingkat 2 dan tingkat 3 dari batu waktu. Anehnya, ia bahkan mengeluarkan salah satu dari buah merah darah tingkat 3 yang diperolehnya dari percobaan pertama. Setelah mengekstrak saripati obat dari ramuan obat di dalam kuali alkimia miliknya, Sun Long kemudian mulai memurnikan pil. 20 menit kemudian, aroma saripati obat telah memenuhi gua, karena pil hijau cerah telah muncul di dalam kuali Sun Long. Liu Mei bukanlah seorang ahli dalam alkimia, tetapi ia langsung menyadari bahwa ini adalah pil yang hanya bisa dibuat oleh seorang alkemis tingkat perak. Ini berarti bahwa level Sun Long setidaknya setara dengan alkemis tingkat perak peringkat 1. Setelah memberi pil itu kepada macan kumbang, Sun Long memperhatikan bahwa Raja Macan Kumbang bersayap perak mulai kejang-kejang terus-menerus, sebelum keluar busa dari mulutnya dan ia pingsan. Apakah itu mati?" Sun Long tidak bisa menahan tawa ringan setelah mendengar pertanyaan Liu Mei, saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tunggu saja sebentar." Karena si hitam kecil masih tertidur setelah memakan cacing raksasa bermata 9, sebagai persiapan untuk terobosannya ke peringkat 5, Sun Long telah memutuskan untuk menyembuhkan Raja Macan Tutul bersayap perak, sebelum mereka memasuki kota pedang perak. 2 jam kemudian, tubuh macan kumbang hitam itu memancarkan aura yang kuat, seperti binatang buas yang terbangun dari tidur panjangnya. Auranya naik makin tinggi, dan tak lama kemudian, ia berhasil menembus dari peringkat awal, ke peringkat menengah 5. Namun, ini bukanlah akhir karena auranya terus meningkat tanpa henti,
dan beberapa menit kemudian, macan kumbang hitam itu menerobos sekali lagi, mencapai puncak peringkat 5. Seorang Raja Macan Kumbang bersayap perak, peringkat puncak 5, cukup kuat untuk menghancurkan ahli jiwa baru lahir tahap akhir rata-rata, hampir seketika. Lupakan pemula tingkat bumi peringkat 9 seperti Sun Long, bahkan beberapa Raja Dao tidak memiliki tunggangan seperti itu. Jika Cui Guoliang tahu bahwa Sun Long telah menyembuhkan masalah macan kumbang hanya dalam beberapa jam, tidak diketahui apa reaksinya. Raja Macan Tutul bersayap perak, akhirnya membuka matanya dan menatap Sun Long dengan rasa terima kasih yang tak terhingga, sambil menyenggolkan kepalanya ke kaki Sun Long. Biasanya, Raja Macan Kumbang bersayap perak, akan selalu mencapai puncak peringkat 5 setelah mereka dewasa. Namun, ada beberapa kasus langka untuk macan kumbang hitam jantan, di mana tubuh mereka tidak akan mengalami proses evolusi secara alami, dan akan membutuhkan rangsangan eksternal sebagai gantinya. Hal ini biasanya dapat dideteksi dari seberapa berkembangnya otot-otot di dekat ekor macan kumbang. Sun Long segera memahami masalahnya, dan meramu pil yang cukup ampuh untuk membangunkan tubuh macan kumbang hitam bersayap perak yang sedang tertidur. Sun Long tertawa sambil menepuk kepala macan kumbang hitam itu, sebelum dia menoleh untuk melihat Liu Mei, sambil berkata dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihat kota pedang perak ini. Selanjutnya bab 156 Kota Pedang Perak.